Welcome back to Now Production di sesi alur cerita film. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur dari cerita Kamen Rider Black Sun yang telah kami ulas sebelumnya. Dimana di video part 1 sebelumnya kami telah mengulas 5 video dari series ini. Dan di part 2 kali ini kami akan melanjutkannya dengan episode ke-6 hingga 10. Bagi teman-teman yang belum menonton part 1-nya, silahkan klik link di atas agar dapat memahami alur ceritanya. Sebelum kita mulai ke alur ceritanya, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini berisi full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di episode sebelumnya, Bilgenia telah berhasil menculik Aoi Izumi bersama dengan Kingston-nya, lalu mengubahnya menjadi Kaijin. Hingga terjadilah pertarungan antara Bilgenia melawan Kamen Rider Black Sun yang membuat Bilgenia kehilangan satu tangannya. Beruntungnya ia yang terdesak diselamatkan oleh Bishum, yang tiba-tiba datang lantas membawanya terbang bersama Aoi menuju markas Gorgom. Di markas Gorgom, Bilgenia menyerahkan Kingston itu kepada Perdana Menteri Donami. Sehingga pemerintah Donami memerintahkan Darom untuk segera membuat raja penciptaan yang baru dengan Kingston Aoi dan Kingston miliknya. Hingga mereka pun bingung dan saling bertanya, siapakah yang akan menjadi raja penciptaan yang baru? Karena tak ada yang bersedia menjadi raja penciptaan, Darom yang merasa memiliki tanggung jawab besar atas hal itu pun mengajukan diri untuk menjadi raja penciptaan. Di depan Raja Penciptaan, Darom akhirnya mencoba menyatukan kedua batu Kingston itu. Namun hal itu malah membuatnya terlempar. Batu itu ternyata menolaknya karena kekuatannya tak cukup kuat. Merasa penasaran dengan hal itu, Bishum pun mencobanya. Dan hal yang sama pun terjadi padanya karena kekuatannya yang tak cukup kuat untuk menahan kekuatan itu. Sehingga hal itu pun membuat Donami sangat kesal dan kecewa. Shunsuke dan rekannya akhirnya tiba di depan markas Gorgom. Ia dan rekannya berpura-pura menjadi pengunjung untuk meletakkan bom di sana dan meledakkan markas itu. Karena tak ada yang mampu menahan kekuatan Kingston itu, akhirnya mereka memiliki ide untuk mencobakan hal itu pada Aoi. Karena Aoi dirasa memiliki kekuatan yang setara dengan Kotaro dan Nobuhiko. Tak lama kemudian Kotaro dan Nobuhiko sampai di markas Gorgom dengan membawa pasukannya. Mereka lalu menyerbu masuk ke dalamnya. Sementara di ruangan Raja Penciptaan, Aoi mulai mencoba menyatukan kedua Kingston itu hingga membuatnya berubah menjadi Kaijin. Tak disangka Aoi dapat menahan kekuatan itu sehingga membuatnya terhisap mendekati Raja Penciptaan. Namun di sana ia mendapatkan gambaran masa lalu tentang Yukari dan anggota Gorgom lainnya yang tewas satu persatu karena menjaga batu Kingston itu. Mengetahui hal itu, Aoi pun langsung menghentikannya dengan memisahkan batu Kingston dan membawanya pergi dari ruangan itu. Di tempat lain, Nobuhiko terus menerobos masuk dan melawan semua pasukan militer Gorgom. Di sisi lain, Kotaro pun sampai di sebuah ruangan dan menemukan Aoi. Di sana, Aoi meminta maaf kepada Kotaro karena ia telah menjadi Kaijin. Dan Kotaro pun langsung memeluknya serta memberinya semangat. Namun tiba-tiba Darom pun sampai di ruangan itu. Pertarungan antara Kotaro dan Darom pun terjadi di sana. Aoi pun terkejut melihat perubahan Kotaro menjadi Kamen Rider Black Sun. Lalu Kotaro meminta Aoi pergi dari sana dan menjaga Kingston itu. Di tempat lain, Shunsuke bersama pasukan Kaijin lainnya berusaha menyelamatkan para tahanan. Namun para pasukan Kaijin dan tahanan itu ditembaki oleh pasukan militer Gorgom hingga tewas. Beruntungnya Shunsuke berhasil kabur dan pergi dari tempat itu. Di tengah pertarungan, Kotaro sempat terdesak melawan Darom. Namun akhirnya ia berhasil menyadarkannya, sehingga hal itu menghentikan pertarungan mereka. Scene lalu berpindah ke masa lalu. Di sana tampak Kotaro muda yang telah meninggalkan basecamp mereka menuju tempat yang sudah dijanjikan oleh Yukari dan Nobuhiko. Khawatir dengan Yukari yang belum juga sampai, akhirnya Kotaro dan Nobuhiko memutuskan untuk berpencar. Nobuhiko mencari Yukari sedangkan Kotaro akan membunuh Raja Penciptaan itu sendirian. Tak disangka Darom, Bishum, dan Barou pun sampai di hutan itu. Dan Yukari yang akan meninggalkan basecamp pun sempat dicurigai oleh Oliver. Namun ia tak menjelaskan kepada Oliver, dan lantas ia meninggalkan Oliver di sana.
Tak lama kemudian Bilgenia datang. Mengetahui Donami yang kabur, ia lantas mencarinya dan menghajarnya. Namun tak diduga Donami memberitahukan pemberontakan yang dilakukan oleh Yukari, Kotaro, dan Nobuhiko kepada Bilgenia. Sehingga hal itu membuat Bilgenia sangat marah dan mencari mereka. Kembali ke masa depan, Shunsuke yang berhasil kabur akhirnya bertemu Aoi. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan diri dari tempat itu bersama-sama. Di masa lalu, Nobuhiko yang sedang mencari Yukari bertemu dengan Baraom dan langsung bertarung dengannya. Baraom yang sempat terdesak akhirnya dapat mengalahkan Nobuhiko dan membuatnya tertangkap. Kembali ke masa sekarang, di sebuah ruangan akhirnya Nobuhiko bertemu dengan Bishum dan ia melawannya. Di tempat lain, Kotaro yang berhasil mengalahkan penjaga masuk ke dalam ruangan Raja Penciptaan. Dan hal yang sama pun terjadi di masa lalu, di mana Kotaro muda berhasil sampai di tempat Raja Penciptaan yang disembunyikan. Kotaro pun berubah dan berusaha melawan Raja Penciptaan, dan di sanalah Raja Penciptaan mematahkan kakinya dan mengalahkan Kotaro muda. Beralih di masa sekarang, Kotaro akhirnya berubah menjadi Kamen Rider Black Sun dan berusaha membayar kekalahan di masa lalu kepada Raja Penciptaan. Di sana Kotaro langsung menggigit leher Raja Penciptaan dan mematahkan tangannya. Di tempat sebelumnya, Nobuhiko yang sempat terdesak oleh serangan Bishum akhirnya dapat memojokkannya dengan kekuatan telekinesisnya. Meningkatnya kekuatan Shadowmon membuat Bishum menyadari bahwa Nobuhiko telah memiliki kekuatan yang sama dengan Raja Penciptaan. Setelah mengalahkan Bishum, Nobuhiko pun pergi dari sana. Kotaro yang sempat pingsan karena serangan sebelumnya akhirnya tersadar dan menyerang kembali Raja Penciptaan. Ia pun mulai memanjat tubuh Raja Penciptaan lalu mengambil jantungnya. Sehingga Raja Penciptaan mematahkan kakinya dan Kotaro akhirnya dapat mencabut jantungnya. Di tempat lain akhirnya Aoi dan Shunsuke berhasil keluar dari markas Gorgom. Kotaro yang terluka akhirnya diselamatkan oleh Komori. Begitupun yang terjadi di masa lalu. Komori muda berusaha menyelamatkan Kotaro setelah kakinya patah melawan Raja Penciptaan. Di saat yang sama, Yukari sampai di sana. Tanpa ia sadari, di belakang Bilgenia mengejarnya. Mengetahui pengkhianatan Yukari, Bilgenia pun lantas membunuhnya. Komori dan Kotaro yang bersembunyi di atas pohon pun tak dapat berbuat apa-apa melihat kejadian itu. Tanpa disadari, ternyata Darom dan Bishum sampai, lalu menangkap Bilgenia, lalu membawa Raja Penciptaan dari sana. Melihat Yukari yang telah tewas, Oliver lantas menyelamatkan kedua Kingston yang dibawa oleh Yukari, lalu meninggalkan tempat itu. Kembali ke masa sekarang, di perjalanan pulang, Aoi dan Shunsuke akhirnya berpisah. Sedangkan Nobuhiko yang melihat Raja Penciptaan yang telah dibunuh pun ditangkap oleh Donami. Begitupun yang terjadi di masa lalu. Nobuhiko dan Bilgenia akhirnya tertangkap oleh Gorgom yang kini dipimpin oleh Donami. Kembali ke masa sekarang, Donami yang menangkap Nobuhiko akhirnya membocorkan rahasia kakeknya. Ia menceritakan bahwa kakeknya lah yang melakukan rekayasa genetika dan menciptakan para kaijin dan juga Raja Penciptaan. Ayah Kotaro dan Nobuhiko adalah salah satu anggotanya. Yukari adalah orang yang dikirim oleh kakek Donami untuk mengambil Kingston dari Kotaro dan Nobuhiko. Tak percaya akan hal itu, Nobuhiko pun marah dan berubah menjadi kaijin lalu pergi dari tempat itu. Di perjalanan pulang, Shunsuke dihadang oleh Igaki yang kembali mengejeknya. Di sana ia pun menjadi bulan-bulanan dan tewas dihajar oleh anak buah Igaki. Di sisi lain, Aoi diantar oleh Kujira ke laboratorium Nomi karena Kotaro yang terluka parah dirawat di sana. Saat mengetahui semua anak didiknya dikalahkan, Nobuhiko lantas berusaha menemui orang tua Shunsuke untuk meminta maaf. Namun tanpa diduga, Shunsuke ternyata tak tewas di markas Gorgom karena mayatnya yang tergelantung di dekat rumahnya akibat dibunuh oleh sekelompok orang yang membenci kaijin yang dipimpin oleh Igaki. Melihat hal itu, orang tua Shun pun histeris dan membuat Nobuhiko sangat kesal. Keesokan harinya, ayah Shun hendak membalaskan dendam atas kematian Shun dengan menusuk Igaki. Namun sebelum ia melakukannya, tiba-tiba Nobuhiko dengan wujud kaijinnya telah berada di sana dan menghancurkan kepala Igaki. Lalu ia pun bertransformasi menjadi Shadowmon. Di masa lalu saat Oliver masih hidup,
ia memberikan salah satu batu Kingston yang ia dapat dari Yukari dan sebuah kunci kepada pasangan suami istri yang merupakan orang tua dari Aoi. Lalu ia meminta kepada mereka untuk menjaganya. Kembali ke masa sekarang, Kujira memberitahu ternyata Nomi masih menyisakan satu tabung ekstrak zat surga di laboratoriumnya, sehingga hal itu dapat digunakan untuk mengubah Nick yang sangat terobsesi menjadi seorang kaijin. Keesokan harinya, Nomi memberikan sebuah kunci yang ibu Aoi titipkan sebelum ia mati kepada Aoi. Di sana terdapat berkas yang dapat membantunya mengungkap kenyataan tentang kaijin dan organisasi Gorgom. Di saat yang bersamaan, ternyata Kotaro telah sadar dan sangat senang melihat Aoi yang masih selamat. Kembali di markas Gorgom, di sana ternyata Nobuhiko menyerahkan diri kepada mereka. Namun di sini ia berencana untuk menjadi raja penciptaan dan memimpin Gorgom. Ia ingin kaijin tak lagi berjalan di bawah pemerintahan Donami atau manusia. Mengingat selama ini kaijin yang dipimpin oleh Darom bergerak di atas perintah Donami. Dan di saat yang sama ia pun berubah menjadi Kamen Rider Saidomon. Di sana ia menyatakan telah mengambil alih posisi Darom. Lalu tiba-tiba Bisum langsung membunuh Darom saat itu juga. Baraom yang tidak ingin tunduk pada Nobuhiko pun dibelenggu. Di saat Bilgenia ingin mengikuti Nobuhiko, ia pun teringat pengkhianatan Bilgenia yang sempat memihak kepada Donami, sehingga Nobuhiko tak menerimanya lalu ia menghajarnya. Merasa tak mampu melawannya, Bilgenia lantas pergi dari sana. Shin lalu berpindah di kantor Donami. Di sana tiba-tiba Donami meminta sekretarisnya untuk menjadi kaijin, sehingga hal itu pun membuatnya terkejut. Dan tak lama kemudian Bilgenia datang dan melaporkan hal yang baru saja terjadi pada Donami. Bukannya mendapatkan pembelaan, ia lantas dihajar habis-habisan oleh Donami, dan Donami memerintahkannya untuk kembali mencari Kingston yang dibawa Aoi sebelumnya. Di tempat lain, setelah terkejut atas kematian Shunsuke, Aoi pun pulang dengan hati yang hancur. Lalu tiba-tiba Bilgenia muncul di sana untuk mengambil Kingston itu dari Aoi. Tak diduga pertarungan pun terjadi, namun kali ini Aoi berhasil mengalahkan Bilgenia. Keesokan harinya di laboratorium, Aoi pergi ke gereja baptis Omori atau kediaman Oliver sebelumnya. Di makam Oliver, ia mulai mencari petunjuk yang Oliver titipkan kepada ibunya melalui kunci itu. Di sana ia pun menemukan beberapa berkas, serta dokumentasi penelitian tentang rekayasa genetika penciptaan kaijin yang dilakukan oleh pemerintah dan beberapa ilmuwan saat itu. Di sisi lain, Nobuhiko pergi ke laboratorium Nomi untuk menemui Kotaro di sana. Ia lantas mengajak Kotaro untuk melawan balik manusia dan mengambil alih dunia serta menjadikannya tempat yang layak untuk para kaijin. Sebagai imbalan, ia akan menjadikan Kotaro sebagai raja penciptaan yang baru. Namun di sana Kotaro menolaknya dan ia tak akan memberikan Kingstonnya kepada Nobuhiko. Merasa kesal dengan pernyataan Kotaro, Nobuhiko pun henshin dan melawan para kaijin, yaitu Nomi, Kujira, dan Komori yang berusaha melindungi Kotaro. Sayangnya mereka dengan mudah dikalahkan. Mengetahui hal itu membuat Kotaro harus melawannya, namun keadaan Kotaro yang telah lumpuh menyulitkannya untuk berubah. Sebelum ia sempat berubah, Nobuhiko menghalanginya dan menghajarnya habis-habisan. Namun tak disangka saat Nobuhiko lengah, Kotaro berhasil berubah. Namun hal itu percuma saja. Ia dengan mudah dikalahkan oleh Nobuhiko. Dan satu Kingston yang sempat terlepas pun berhasil didapatkan oleh Nobuhiko. Dan Komori berhasil menyelamatkan Kingston satunya lagi. Melihat Nobuhiko yang lengah, Kujira dan yang lainnya pergi dengan cepat membawa Kotaro yang sekarat bersama mereka. Di tempat lain, Aoi melanjutkan perjalanannya ke sebuah panti jompo untuk menemui Profesor Akizuki. Tak disangka Bilgenia yang mengikuti Aoi pun muncul dan meminta maaf kepada orang tua itu. Di tempat lain, Kujira membawa Kotaro bersama kakinya yang patah ke sebuah tempat persembunyiannya yang berada di bawah air. Shin pun kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Donami yang baru saja terpilih menjadi Perdana Menteri, ia langsung mendatangi Oliver. Di sana ia bersama Bilgenia mengambil Kingston secara paksa, lalu menanyakan tentang keberadaan Kingston lainnya. Namun Oliver yang bersikeras tak ingin memberitahukannya, lantas ia pun dibunuh oleh Bilgenia di depan anaknya. Lalu Shin pun berpindah. Di suatu tempat, Kujira mulai menyambungkan kaki Kotaro dan menyiramkan sebuah cairan untuk menyembuhkannya. Sedangkan di tempat lain, Aoi dan Bilgenia mulai menanyai Profesor Akizuki. Di sana Profesor Akizuki mulai menceritakan tentang awal mula kesalahan yang ia dan ayah Kotaro ciptakan, yaitu tentang awal mula penciptaan kaijin. Hingga kesalahan itu dimanfaatkan oleh pemerintah. Sebenarnya Raja Penciptaan pun tak memiliki kehendak sendiri, karena ia hanya digunakan sebagai sumber untuk menciptakan zat surga dan kaijin baru saja.
Dan hal itu juga disalahartikan oleh mereka. Dan dari awal sebenarnya Raja Penciptaan memanglah tak diperlukan agar memutus rantai penciptaan Kaijin baru. Hal itu pun lantas membuat Bilgenia merasa bersalah. Di sini Bilgenia mulai membantu Aoi mengumpulkan bukti-bukti untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan menghancurkan Gorgom. Di markas Gorgom, Donami mendatangi Nobuhiko. Di sana Nobuhiko memberitahu bahwa Gorgom telah ia ambil alih, dan Raja Penciptaan pun tak lagi menjadi urusan manusia, karena semuanya telah ia ambil alih. Dan mulai saat itu manusia akan berada di bawah kendali para Kaijin. Mengetahui Darom dan anak buahnya telah dibunuh, Donami pun kabur dari tempat itu. Hingga akhirnya Aoi dan Bilgenia sampailah di tempat persembunyian Kujira. Dan Nomi pun mengantarkan Aoi menemui Kotaro yang belum juga pulih. Di sana Aoi mencoba menyiramkan cairan yang sama ke tubuh Kotaro. Tak diduga seketika tubuhnya merespon, dan akhirnya hal itu membuatnya tersadar. Di sana Kotaro membulatkan tekadnya untuk menghalangi Nobuhiko untuk menjadi Raja Penciptaan dan akan membunuhnya. Lalu ia pun memakan zat surga untuk memulihkan kekuatannya. Malam harinya ketika Bilgenia mengantarkan Aoi pulang, ia pun memberikan roll video lama yang ia temukan sebelumnya kepada Aoi. Di tempat lain, Nick yang berhasil menjadi Kaijin memamerkan kemampuannya kepada Komori. Keesokan harinya Aoi memulai streamingnya, di mana ia diundang di sebuah konferensi pers internasional yang disiarkan secara global. Di sana ia mulai menceritakan fakta tentang asal mula dan alasan mengapa Kaijin diciptakan. Lalu ia juga menjelaskan siapa dalang di balik eksperimen itu. Dari roll video yang diberikan oleh Bilgenia, masyarakat pun akhirnya menyadari kebenaran itu. Tak hanya itu, Aoi juga menceritakan keluarganya dan temannya yang telah menjadi korban. Tak terkecuali dirinya yang telah diubah menjadi Kaijin, sehingga hal itu membuat semua orang terkejut. Donami yang telah mengetahui hal itu lantas mengirimkan pasukan militernya untuk membunuh Aoi. Namun tak disangka Bilgenia menyelamatkannya dengan menghabisi semua pasukan itu. Dari awal Bilgenia memang telah berniat untuk membongkarnya, dan akhirnya hal itu dapat terwakilkan oleh Aoi. Sebagai gantinya Bilgenia harus tewas demi melindungi Aoi. Setelah selesai, Aoi pun melihat Bilgenia yang telah tewas karena menyelamatkannya, dan Aoi pun mengambil Satan Saber yang telah patah. Di persembunyiannya, Kotaro telah pulih, dan Kotaro yang telah menjadi Kamen Rider Black Sun pun akhirnya bangkit. Ia pun mengambil motornya dan pergi ke markas Gorgom diiringi soundtrack asli dari Kamen Rider Black. Di ruangan Raja Penciptaan sebelumnya ternyata Nobuhiko telah menunggunya. Lalu keduanya berubah dan pertarungan pun terjadi. Di sana kekuatan keduanya pun seimbang. Shin pun beralih ke sebuah konferensi pers terbuka. Di sana Donami pun menyangkal semua yang diceritakan oleh Aoi sebelumnya. Namun mereka memberikan file bukti tentang adanya eksperimen terlarang itu, dan pernyataan dari kakeknya sehingga hal itu tak bisa ia sangkal. Merasa terpojok, Donami pun kabur meninggalkan ruangan itu. Di sisi lain, Kamen Rider Black Sun dan Shadow Moon pun masih lanjut bertarung. Mereka saling menarik pedang dari lengan keduanya. Hingga akhirnya Nobuhiko menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk membuat Kotaro terpental. Namun Kotaro yang masih bisa bangkit langsung melakukan Rider Kick. Bersamaan dengan itu, Shadow Moon menancapkan pedang ke perut Kotaro ketika ia melakukan tendangan. Lalu ia menghajarnya habis-habisan. Kotaro yang hampir kehabisan kekuatan berusaha untuk menyadarkan Nobuhiko dan mengeluarkan tubuhnya dari tusukan pedang itu. Dan lagi-lagi Nobuhiko menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk mencekik Kotaro. Namun tak disangka Kotaro menarik balik dan melakukan Rider Punch hingga membuat Nobuhiko terpental dan kembali ke wujud manusianya. Di sana Kotaro meyakini bahwa dunia yang diimpikan Yukari benar-benar ada, dan Nobuhiko pun merindukan saat-saat kebersamaan mereka dahulu. Di tengah percakapan, efek tendangan dan pukulan Kotaro pun baru dirasakan oleh Nobuhiko, dan hal itu pun membuatnya tewas sambil memberikan Kingston kepada Kotaro.
Ketika kedua Kingston itu berada di tangan Kotaro, tiba-tiba jantung Raja Penciptaan yang telah tercabut merespons secara otomatis dan mengubahnya menjadi Raja Penciptaan di hadapan Bishom. Di sisi lain, Aoi melihat potongan Satan Saber yang bersinar, dan hal itu mengingatkannya pada sesuatu tentang pertanyaannya kepada Profesor Akizuki sebelumnya, tentang cara mengalahkan Raja Penciptaan. Di perjalanan pulang, tiba-tiba mobil Donami berhenti di sebuah gang. Di saat Donami buang air kecil sambil mencemooh Kaijin, akhirnya ia dibunuh oleh Nick dan Komori yang tiba-tiba telah berada di sana. Dan ternyata itu adalah rencana dari sekretaris Donami yang diam-diam menyimpan dendam padanya. Di sana Bishom telah menjadikan tubuh Kotaro yang tak berdaya sebagai Raja Penciptaan yang menghasilkan ekstrak zat surga. Tak diduga di sana Aoi kembali ke markas Gurgom dan Henshin menjadi Kamen Rider, lalu melawan para Kaijin di sana. Aoi yang terdesak akhirnya dibantu oleh Kujira dan Nomi yang muncul secara tiba-tiba. Hingga pada akhirnya ia sampai di ruangan Raja Penciptaan dan melihat Kotaro yang telah berubah menjadi Raja Penciptaan. Mengetahui kehadiran Aoi, Kotaro pun tersadar dan meresponnya. Lalu ia meminta Aoi untuk segera membunuhnya. Aoi pun menggunakan jurus yang diajarkan Kotaro sebelumnya dan menusuknya menggunakan Satan Saber. Aoi pun menangis melihat kematian Kotaro. Seketika Kotaro pun berubah menjadi debu. Pertarungan pun berakhir, dan kehidupan kembali seperti semula, di mana Kaijin masih saja didiskriminasi oleh sebagian orang. Dan setelah kematian Donami, sekretarisnya pun diangkat menjadi Perdana Menteri untuk menggantikannya, dan menjadikan Bishom sebagai sekretarisnya. Dan di kota masih terjadi demo untuk para imigran asing. Di laboratorium tua itu, Aoi bersama Nomi dan Kujira melatih sejumlah anak muda untuk berjuang melawan ketidakadilan. Lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Black Sun kali ini. Semoga kalian mengerti. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.